Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Pak Aris ya di pelajaran matematika. Gimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada ya selalu sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pelajaran ya, terutama pelajaran matematika. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Nah, untuk menguasai atau memahami materi kali ini, kalian harus sudah menguasai sifat-sifat operasi hitung pada penjumlahan, pada pengurangan, pada perkalian, dan pada pembagian. Maka dari itu, silakan kalian buka lagi materi di pertemuan sebelumnya. Ya, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, oke. Untuk memahami materi ini, operasi hitung campuran pada bilangan bulat, ini ada aturannya anak-anak. Nah, aturan ini kalian harus pahami dan harus sudah hafal maksudnya aturannya. Oke, aturan yang pertama adalah apabila dalam suatu operasi hitung bilangan bulat ada tanda kurung, maka kerjakan terlebih dahulu ya. Jadi kalau di dalam kurungnya itu ada operasi hitung, maka kalian kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, yang kedua, operasi perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat. Kalau dalam satu soal ada operasi perkalian dan pembagian, maka kalian dahulukan atau kerjakan dari kiri terlebih dahulu, yang posisinya paling kiri, oke? Nah, yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan itu juga sama-sama kuat, maka kerjakan juga dari kiri terlebih dahulu, ya. Yang keempat, itu operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalian ingat juga tangga ini. Yang pertama yang didahulukan adalah operasi hitung yang berada di dalam kurung. Setelah itu, dahulukan perkalian atau pembagiannya. Dan setelah itu baru yang terakhir kerjakan penjumlahan atau pengurangannya. Ini harus kalian ingat ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini sudah ada contoh negatif 4 dikurang 160 dibagi 16 ditambah 26. Oke, di sini ada 3 operasi hitung, yaitu pengurangan ya, pembagian dan penjumlahan. Oke. Pengurangan, penjumlahan, pembagian. Maka yang harus kita kerjakan adalah pembagian terlebih dahulu ya. Karena pembagian dan perkalian itu tingkatannya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Dan kebetulan di sini juga ada dalam kurung. Dalam kurungnya itu ada sebuah operasi pembagian. Maka dahulukan dalam kurung terlebih dahulu ya. Oke, pertama kita tulis dulu sama dengan seperti ini. Nah, negatif 4 kan belum diapa-apain. Kita tulis dulu anak-anak, negatif 4 ya, dikurang. Ini kerjakan terlebih dahulu ya. 160 dibagi 16. Ingat, pembagian kalau tandanya berbeda itu hasilnya negatif ya. Ini positif, ini negatif, berarti hasilnya negatif. 160 dibagi 16 itu 10, negatif 10. Tulis lagi plus 26. Nah, sekarang ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Itu sama-sama kuat. Maka kita kerjakan terlebih dahulu yang dari kiri, sebelah kiri ya. Nah, ini ingat, pengurangan bertemu dengan negatif itu berubah menjadi positif ya. Gini anak-anak. Plus 26 kita tulis lagi ya.
Nah, ini sama-sama penjumlahan, sama-sama kuat. Berarti kerjakan dari kiri terlebih dahulu. Ya, negatif 4 ditambah 10 itu 6. Ya kan? Karena 10 kurangi 4 itu 6. Jadikan pengurangan, kemudian hasilnya lihat angka yang besar. Gitu. 6 tambah 26 itu hasilnya 32. Ya, gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada soal lagi. 80 dibagi 11 kurangi 7 dikali negatif 4. Ya. Di sini ada 3 operasi anak-anak. Ada operasi pembagian, pengurangan, dan perkalian. Ya. Maka yang harus dikerjakan dulu adalah pembagian dan perkalian. Nah, namun di sini ada apa ya? Di dalam kurung itu ada operasi hitung. Maka walaupun lebih kuat pembagian ya anak-anak, tapi kalian dahulukan terlebih yang harus dikerjakan pertama kali adalah yang di dalam kurung dahulu ya. Gitu. Tulis dulu ini 80 dibagi tulis lagi dalam kurung buka. 11 kurangi 7 itu 4. Tulis lagi dikali negatif 4. Ya, oke. 8 ini. Sekarang ada operasi pembagian dan perkalian. Itu sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat. Maka kalau sama-sama kuat harusnya kerjakan dari kiri terlebih dahulu. Namun di sini ada apa ya? Di dalam kurung ini ada sebuah operasi hitung. Berarti kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. 80 tulis lagi. Kalian bagi sesuai di atasnya. 4 kali negatif 4 itu negatif 16. Ingat ya, perkalian itu kalau tandanya beda, hasilnya negatif anak-anak. Nah, 80 dibagi 6, negatif 16 itu adalah hasilnya negatif berapa? 5. Oke, paham ya? Paham Pak Aris. Contoh selanjutnya. Nah, ini ada operasi pengurangan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Banyak banget ya. Oke. Yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah ini ada tanda kurung, tapi ini bukan operasi, ini kan negatif 9. Ini juga ada tanda kurung, tapi ini bukan operasi, ini cuma tanda negatif, apa ya, bilangan negatif gitu loh. Ya. Jadi, kalau seperti ini, yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah tingkatan perkalian dan pembagian. Ya. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian. Namun, yang letaknya paling kiri itu adalah perkalian. Paling kiri itu maksudnya ini. Ya, daripada pembagian. Oke? Berarti negatif 9-nya kalian tulis lagi. Pengurangan tulis lagi. Ya. Nah, ini. 6 dikali 72 itu berapa? Coba berapa? Berapa? 72 kali 6. 12 nyimpen 1, 432 ya. Gini. Negatif 432. Ya kan? Gitu. Dibagi 16 kurangi 20. Oke? Kemudian ini ada pengurangan, ada pembagian, ada pengurangan lagi. Ya. Jadi mana yang harus kita kerjakan? Oke, yang harus kita kerjakan adalah pembagian terlebih dahulu. Ini ya. Karena pengurangan dan pembagian itu lebih kuat pembagian. Ya.
Nah, berarti di sini kita tulis lagi negatif 9 dikurangi tulis lagi. Nah, 432 dibagi 16. Berapa nih? 2 ya. 32 ini berapa? 1 1 2 ini berapa nih? 7 ya, 1 1 2. Berarti ingat pembagian ini tandanya negatif 432 kan bilangan negatif, ini positif berarti hasilnya negatif 27 ya kan? Dikurangi 20. Nah, setelah itu ini pengurangan semua, berarti gini ya. Negatif 9, ingat ini pengurangan bertemu dengan negatif berubah menjadi positif, ya kan? Positif 27 dikurang 20, ya. Negatif 9 ditambah 27 adalah kalau penjumlahan tandanya berbeda itu jadikan pengurangan anak-anak. 27 dikurangi 9 itu berapa? Ayo, 27 dikurangi 9 itu hasilnya 18. Hasilnya, tanda pada hasil itu mengikuti angka yang besar. Di sini angka yang besar itu tandanya positif, berarti hasilnya positif 18. Kita kurangkan dengan 20. Nah, ini 18 kurangi 20 kan tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti bacanya dari belakang. 20 dikurangi dengan 18. Itu hasilnya 2. Karena bacanya dibalik dari belakang, maka hasilnya diberi tanda negatif. Begitu anak-anak. Oke? Oke, itulah pertemuan kali ini materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Yang harus kalian pahami adalah sifat-sifat pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain itu, kalian juga harus memahami aturan-aturannya. Yang harus kerjakan terlebih dahulu itu yang di dalam kurungnya terdapat sebuah operasi hitung. Kalau tidak ada, kerjakan terlebih dahulu yang perkalian atau pembagian. Setelah itu, kerjakan yang penjumlahan atau pengurangan. Begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.